kita akan membahas satu hal yang cukup menarik dan mungkin jadi pertanyaan sebagian besar dari kita, yaitu bagaimana cara untuk mendeteksi kebohongan. Jadi pertanyaan ini memang sudah jadi pertanyaan umum yang sangat ingin diketahui oleh sebagian besar orang. Jadi banyak orang yang malahan belajar psikologi hanya untuk mengungkap kebohongan atau dalam tanda kutip membaca pikiran orang lain. Mendeteksi atau mengetahui kebohongan orang lain menjadi sangat penting karena kita secara pribadi sangat ingin hubungan kita dengan orang lain menjadi terbuka dan transparan. Padahal jika kita mau jujur, setiap orang itu pasti punya rahasianya tersendiri ya. Jadi tidak semua hal atau beberapa hal itu harus disimpan untuk dirinya sendiri. Membaca kebohongan juga tidak sesederhana yang mungkin selama ini kita pahami. Jadi tidak ada cara paling efektif untuk membaca kebohongan. Karena kebohongan adalah sifat alami manusia. Jadi hal yang kita lakukan untuk kita bertahan hidup atau mempertahankan diri kita. Meskipun kita dalam posisi yang salah atau posisi yang terdesak, kita ingin mempertahankan diri, ingin terlihat benar. Ada ego di mana kita ingin terlihat lebih baik di hadapan orang lain. Satu hal yang kadang kita lupakan adalah seringkali kejujuran hanyalah masalah sudut pandang. Jadi setiap dari kita, pribadi lepas pribadi, selalu punya kebenaran yang subjektif atau kebenaran versi kita sendiri yang belum tentu sama dengan orang lain. Nah, kebenaran yang sesungguhnya biasanya harus diuji berdasarkan data, fakta, waktu, dan hal lainnya. Dalam salah satu penelitian psikologi dinyatakan bahwa setidaknya melalui interaksi 10 menit percakapan, manusia normal ya, jadi kita ini bisa melakukan 3 kebohongan secara wajar dan tidak bertujuan untuk berbohong. Jadi kita ingin membuat komunikasi kita atau interaksi kita itu menjadi lancar, menyenangkan, dan juga membuat orang lain tertarik. Akhirnya ada imajinasi di sana atau informasi yang sepertinya dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Nah, kebohongan jenis ini juga tidak kita sadari bahwa kita sedang menciptakan satu informasi atau satu data yang belum tentu benar. Jadi pertanyaan, jawabannya iya. Setiap dari kita itu pasti berbohong, pernah berbohong. Bahkan tanpa sadar kita melakukan beberapa kebohongan yang sederhana. Jadi kebohongan yang muncul karena rasa basa-basi atau ingin menjaga perasaan orang lain. Sampai kebohongan yang mungkin besar, terencana untuk mendapatkan keuntungan. Jadi misalnya ada orang yang berkata bahwa saya nggak pernah bohong. Dari pernyataan itu aja kita udah tahu bahwa dia berbohong. Karena dia mengatakan bahwa dia nggak pernah berbohong. Karena tanpa sadar, cara kita beradaptasi dan cara kita menyesuaikan diri membuat kita merekayasa atau menutupi sebuah informasi. Kemudian yang jadi perhatian adalah walaupun kita bisa membaca kebohongan seseorang dengan berbagai teknik, yang lebih sulit adalah membuat orang tersebut mengakui. Ya, jadi ini pekerjaan yang jauh lebih sulit. Ini dikarenakan setiap dari kita ini punya ego. Dan ketika kita merasa ego kita terancam, kita akan membentuk benteng pertahanan. Ya, jadi semakin besar, kita semakin beralasan menjaga bahasa tubuh kita, menjaga emosi kita. Dalam teori psikologi, ini biasa disebut sebagai defense mechanism, atau cara kita menyesuaikan diri terhadap impuls bawah sadar kita yang mengancam. Kemudian bicara tentang teknik untuk mengungkap kebohongannya atau mengetahui apakah seseorang ini berkata jujur atau menutupi sesuatu. Yang pertama, yang paling umum, kita dapat mendeteksi kebohongan dengan cara mengenali baseline atau kebiasaan normal seseorang, atau istilah sederhana perilaku dasar. Jadi dalam teknik ini, kita disarankan untuk memperhatikan kebiasaan orang tersebut ya secara umum. Jadi ketika reaksinya tiba-tiba berubah menjadi tidak normal, tidak seperti biasanya,
maka seringkali ini adalah indikasi bahwa orang tersebut sedang menutupi perasaannya atau menutupi sebuah data atau fakta tentang sesuatu. Sebagai contoh sederhana, misalnya ada seorang suami yang biasanya ini meminta maaf ketika pulang telat sama istrinya. Tapi suatu ketika ia pulang telat, kemudian ditanya sama istrinya, bukannya minta maaf, ia malah jadi marah dan berteriak dengan nada yang cukup keras. Nah, dalam kasus ini memang tidak berarti, tidak selalu bahwa suami ini berbohong akan sesuatu. Tapi ini menunjukkan bahwa ada perubahan baseline dalam dirinya. Jadi ia tidak menceritakan sesuatu yang membuatnya bereaksi tidak wajar. Dan ini bisa kita gali, jadi perubahan itu. Nah, ketika kita sudah sensitif, kita punya intuisi, kita punya pengalaman yang cukup, maka perubahan baseline ini akan mudah kita kenali. Apalagi misalnya orang tersebut adalah sosok yang dekat dengan kita, itu akan lebih mudah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk mendeteksi kebohongan adalah teknik zoom atau memperhatikan dengan seksama petunjuk kebohongan dari micro muscle atau gerakan-gerakan bahasa tubuh yang kecil, jadi bukan yang besar. Nah, bahasa tubuh kita atau motion dan gerakan kita itu sangat terpengaruh dengan emotion yang dari dalam. Nah, micro muscle ini adalah bagian-bagian kecilnya yang seringkali tidak bisa kita kendalikan begitu saja. Contohnya misalnya gerakan di bibir yang terbata-bata, atau misalnya menelan ludah yang kadang-kadang nggak kita sadari, atau contoh lain misalnya menghindari kontak mata, walaupun kontak mata bukan selalu tentang kebohongan ya. Bisa jadi minder, malu, atau memang sedang tidak nyaman dengan seseorang. Bisa juga menutup mulut dengan jari, ini respon refleks juga ya, atau menyembunyikan bagian-bagian tangan, atau arah kaki, ataupun kepala. Intinya dalam teknik zoom ini yang kita perhatikan adalah gerakan-gerakan yang tidak bisa dimanipulasi. Termasuk di dalamnya juga adalah micro expression atau ekspresi singkat yang muncul di wajah kita yang biasanya spontan, refleks, dan berlangsung di bawah 1 detik. Setidaknya ada 7 emosi dasar dalam micro expression. Nah, nanti secara khusus akan kita bahas dalam track yang berbeda atau dalam podcast yang berbeda. Berikutnya yang ketiga dalam mendeteksi kebohongan, kita bisa menggunakan teknik corong atau teknik memasang kuping dan mendengarkan apa yang dikatakan dan juga yang tidak dikatakannya. Jadi teknik ini kalau misalnya dalam analisa percakapan, kita melihat dan mendengarkan dengan detail kata-kata apa saja yang muncul. Lebih baik jika direkam. Ya, jadi misalnya contoh hal yang berbeda adalah orang yang bersumpah terlalu banyak, atau misalnya dia menghindari pertanyaan. Misalnya pertanyaan tertutup, kan pertanyaan tertutup itu pola pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan ya dan tidak. Misalnya ditanya, apakah kamu selingkuh? Nah, harusnya kan dijawab ya atau tidak. Tapi orang tersebut biasanya menghindari dengan memberikan alasan. Atau misalnya, emang kamu pikir aku laki-laki seperti itu? Nah, itu contoh menghindari pertanyaan tertutup. Dalam teknik analisa percakapan, kita juga menganalisa konsistensi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam sebuah ceritanya. Makanya kita perlu perhatikan subjeknya siapa aja dalam cerita, kemudian durasi atau timeline ceritanya. Jadi misalnya di awal, di tengah, dan di akhir, bisa nggak orang tersebut mengulangi dengan terbalik dari akhir ke tengah ke depan ya. Jadi analisa percakapan, kemudian siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam ceritanya, apa saja indera yang terlibat, benda-benda apa saja yang ada di sana. Jadi itu benar-benar kita analisa datanya. Kemudian teknik yang berikutnya adalah matching, atau kita memperhatikan apa yang tidak cocok dari apa yang diucapkan dengan apa yang ditunjukkan. Jadi misalnya pandangan matanya ke kiri tapi tangan yang bergerak arahnya ke kanan. Ini berarti ada ketidaksesuaian antara tubuh atau gesturnya dengan apa yang diucapkan. Atau misalnya ketika dia menjawab dengan tidak tapi ada anggukan sebelum dia menjawab dengan tidak, atau sebaliknya. Sebelum dia menjawab dengan iya, tapi ada gelengan kepala.
Nah, tanpa sadar, bahasa tubuh kita ini merespon lebih cepat daripada kata-kata kita. Jadi kalau dalam teori psikologi kan ada psikologi behavior yang rumusannya stimulus respon. Jadi ada stimulus, kemudian langsung kita berespon atau refleks ya. Dan ini biasanya muncul di dalam bahasa tubuh kita. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, bahasa tubuh kita akan merespon apakah nyaman atau tidak, iya atau tidak, benar atau salah, seperti itu. Nah, sementara kata-kata kita, ini munculnya adalah teori kognitif dalam psikologi, yaitu stimulus, organisme, dan respon. Jadi ada stimulus, kemudian ada proses berpikir, baru kemudian direspon. Nah, ini muncul dari kata-kata kita, ucapan kita. Jadi sebelum kita menjawab sesuatu, biasanya stimulusnya masuk, kemudian kita proses dalam proses berpikir kita, benar, salah, baik, buruk, baru kita merespon. Nah, kalau stimulus respon yang bekerja biasanya adalah otak primitif kita, ya, jadi otak reptil, yang responnya hanya fight, flight, atau freeze. Jadi kita bisa kabur, kemudian bisa bertindak atau malah diem aja. Nah, ini biasanya bahasa tubuh kita. Kemudian kalau untuk kata-kata atau ucapan kita, itu yang bekerja adalah neokortex atau otak depan, pusat penalaran logika kita. Jadi apa yang kita pikirkan, yang tadi ya, apa yang kita anggap baik, buruk, benar, salah, semuanya masuk ke sana. Teknik berikutnya dalam mengungkap kebohongan seseorang adalah melalui teknik wawancara yang biasanya ada dalam wawancara investigatif. Nah, saya tidak akan membahas kompleks dan berbeda ya. Biasanya teknik ini dilakukan oleh para penegak hukum. Contoh hal sederhana aja, misalnya polisi sering nanya kita kan, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Nah, itu contohnya, itu salah satu contoh untuk mewawancari kita secara investigatif. Ada juga yang kita dikonfrontasi dengan sesuatu hal yang lainnya.